Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Pernahkah saudara mengalami penderitaan yang begitu dalam hingga rasanya tidak ada seorang pun yang bisa menghibur? Mungkin kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, atau mungkin kita sendiri sedang berjuang melawan sakit yang tak kunjung sembuh. Orang-orang di sekitar kita mungkin mencoba menghibur, namun rasa sakit itu tetap tinggal. Sungguh, sangat sulit menemukan harapan ketika kita sedang memikul beban yang begitu berat. Gereja mula-mula pun mengalami kesengsaraan yang serupa. Mereka hidup dalam tekanan dan situasi yang menyesakkan. Dalam hati mereka bercampur perasaan sedih, takut, lelah dan kecewa. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Di tengah situasi ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Ia ingin menguatkan mereka dan mengingatkan bahwa kasih Tuhan, kasih yang sempurna, mengalahkan rasa takut yang mereka alami. Mengetahui bahwa mereka dikasihi oleh Allah memberikan kekuatan yang tidak berasal dari diri sendiri. Dan lebih dari itu, Allah telah menggenapi janji-Nya dengan mengaruniakan penghibur yang sejati, yaitu Anak-Nya sendiri, Yesus Kristus. Penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin rasa sakit, takut, dan kecewa masih ada. Tetapi kita diingatkan bahwa kasih Allah yang begitu besar telah dinyatakan melalui Kristus. Ia pun mengalami penderitaan yang begitu hebat ketika berjalan
menuju salib. Justru karena itu, kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Yesus bukan hanya mengerti, tetapi Ia berjalan bersama kita dalam setiap musim penderitaan. Ketika kita menyadari bahwa Yesus turut menderita bersama kita dan bahwa ada tujuan ilahi di balik rasa sakit yang kita alami, di sanalah kita akan menemukan kekuatan yang menyembuhkan. Mengetahui bahwa Yesus menangis bersama kita memberikan pengharapan baru, penghiburan sejati yang berasal darinya. Mungkin penderitaan itu belum lenyap, tetapi kita bisa memilih untuk terus bertahan, sebab kita tidak berjalan sendiri. Yesus selalu ada menemani kita sampai akhir. Bapa dalam surga, jika selama ini kami terasa begitu khawatir, takut, sedih dan lelah dalam perjalanan hidup kami, karena ada beban berat yang menghimpit, tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus mengingat akan kasih-Mu. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada untuk menemani kami dalam penderitaan kami, dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Jika kami kehilangan harapan dan sulit mengarahkan mata kami kepadamu, tolonglah kami agar mata kami terus tertuju kepadamu. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, yang hidup dan berkuasa serta mengasihi kami. Malam ini kami kembali akan beristirahat dalam genggaman kasih-Mu. Lindungi dan jagalah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.